Bismillahirrahmanirrahim. Teman berada senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di Zaid Nasrullah Channel. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ya jika teman-teman merasa ada kebermanfaatan di video ini. Nah, pada episode sebelumnya kita belajar tentang bagaimana cara menghitung waktu sholat maghrib, dan kemudian ada episode selanjutnya yaitu bagaimana tentang bola langit. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara menghitung waktu sholat isya. Nah, teman-teman tetap stay tune ya. Nah, telah bersama saya Ustadz Zaid Nasrullah yang akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung waktu sholat isya. Kepada Ustadz Zaid saya persilahkan. Oh ya, sebelumnya maaf, supaya agak rileks suasananya, biasa Ustadz Zaid ini biasa saya panggil Abah. Nah, kepada Abah saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin saya akan memanggil pemandu acara ini dengan Ummah ya supaya akrab ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perhitungan yang kedua mungkin ya dari episode sebelumnya, yaitu tentang perhitungan waktu sholat maghrib. Nah, kali ini kita akan belajar menghitung waktu sholat isya. Pada dasarnya untuk menghitung waktu sholat isya itu ada dua persamaan utama. Yang pertama, waktu sholat isya sama dengan meridian position, di mana posisi matahari itu berada di meridian. Kemudian ditambah T itu adalah waktu, kemudian dikurangi KWD itu adalah koreksi waktu daerah, ditambah ihtiyati itu adalah kehati-hatian. Untuk mencari nilai T ini kita menggunakan persamaan yang kedua, yaitu cos T sudut waktu sama dengan min tan pi. Pi ini adalah simbol dari lintang tempat, dikali tan deklinasi matahari. Ini adalah simbol matahari, ini deklinasi. Deklinasi itu adalah pergeseran matahari terhadap ekuator. Kemudian ditambah sin H. H di sini sembarangan H. Tapi kalau misalkan kita, karena yang sekarang kita sedang belajar untuk menghitung waktu sholat isya, berarti H di sini adalah menggunakan min 18 derajat. Kemudian dibagi cos pi. Pi ini adalah lintang tempat, juga dibagi cos deklinasi matahari. Nah, itu adalah dua persamaan utama. Kita coba langsung aplikasikan ke kota Helsinki di Finlandia seperti minggu lalu sebelumnya ya. Minggu sebelumnya. Dengan data seperti ini. Ini ada pi, berarti lintang tempat sama dengan 60 derajat 10 menit LU. LU itu menyatakan positif. Kemudian lambda itu adalah bujur tempat sama dengan 24 derajat 57 menit bujur timur. Kalau dia bujur barat berarti dia negatif. Kalau lintang selatan dia negatif juga. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini deklinasinya sama dengan 23 derajat 26 menit 8 detik. Nah, ini nilainya positif. Kalau negatif ya berarti tinggal dituliskan negatif di sini, seperti halnya equation of time. Ini ada negatifnya. Nah, berarti equation of time ini min 1 menit 43,32 detik. Kemudian ada TZ itu adalah time zona waktu di Helsinki, Finlandia, 3 jam. Tinggi matahari sama dengan min 18 derajat. Nah, Ustadz, sebelumnya mau nanya dulu nih. Kalau menentukan deklinasi sama equation of time, ya sama apa itu sama itu kita bisa nyari di mana tuh, Ustadz? Oh, untuk mencari data ini data dua ini itu bisa nanti saya coba dicantumkan di deskripsi YouTube ya. Nanti tinggal rekan-rekan tinggal diklik, di download. Nanti ada pilihan
ada yang menggunakan data ephemeris, ada yang mau menggunakan nautical almanac, kemudian ada nautical apa ya namanya, saya lupa lagi, satu lagi nanti tinggal di download saja ya. Nah, untuk kita aplikasikan Masuk ke rumus ya ya, berarti. ke rumus, langsung ke rumus saja. Nanti kalau misalkan mau belajar misalkan ini nilai dekinasinya tanpa data gitu ya, kan tadi tinggal di download kan datanya. Ya. Itu di mungkin di episode berikutnya. Maksudnya adalah kita akan belajar bagaimana cara mencari nilai dekinasi dari awal tanpa harus melihat data gitu. Nah, itu nanti kita coba ya. Oke, boleh. Nah, untuk sekarang mah sementara kita menggunakan data dulu supaya lebih cepat. Nah, ini ada rumusnya, cos T sama dengan min tan pi dikali tan dekinasi matahari ditambah sin H ISA dibagi cos pi dibagi cos dekinasi matahari. Nah, variabel pi ini kan ada variabel pi, tinggal dimasukkan, rekan-rekan masukkan nilai 60 derajat 10 menit. Nah, ini seperti ini, 60 derajat 10 menit. Ini nilainya positif karena ini adalah LU. Kemudian ini tan 23 derajat 26 menit 08 detik karena dekinasinya ini positif ya. Nah, ini sin H nya adalah ini, berarti sin min 18 derajat dan seterusnya. Nah, sekarang coba rekan-rekan cari nilai dari min tan 60 derajat sekian-sekian dikali tan 23 sekian-sekian, atau satu-satu saja dulu ya. Rekan-rekan cari nilai ini dulu berapa. Coba. Nah, untuk kita mencari tahu, kita harus menggunakan apa tuh, Ustaz? Nah, menggunakan kalkulator. Menggunakan kalkulator sains. Nah, kalau misalkan rekan-rekan sudah punya HP Android, ya berarti tinggal download di Play Store kalkulator sains. Nah, kalau yang ini berarti yang ini ya di HP Ummah. Iya. Yang ini. Oke, maaf. Nah, itu Ini kita download dulu ya. di AC. Nah, ini tampilannya seperti ini. Yang terpenting adalah kalkulator sains itu untuk ilmu falak atau astronomi ada derajat, menit, detik, kemudian ada sin, cos, tan ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk hitungan yang ada di hadapan rekan-rekan, saya menggunakan kalkulator yang dari laptop. Oke. Gitu. Jadi seperti ini. Sama coba, fungsinya ya. Ya sama aja. Coba Uma masukkan nilai min tan 60 derajat 10 menit. Sama enggak hasilnya? Min tan 10 derajat 60 derajat 60 derajat 10 menit 10 menit. Tutup kurung ya. Ya, sama dengan. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Nah, kalau misalkan di sini min 1,743745289958, sementara di sini sangat panjang. 528957. Kalau ini kan 58, ini 57. 8 kalau dibulatkan kan menjadi 1 ya, di sini 1 ditambah 7 8, sama aja sebetulnya. Cuman di kalkulator ini jauh digitnya jauh lebih banyak. Ini lebih. Tapi bisa mempengaruhi kehitung-hitungan nggak nanti di dalamnya tuh? Nah, untuk hitungan-hitungannya terakhir tidak akan berpengaruh. Nanti hasilnya akan sama saja gitu. Asal belakangnya dibulatkan, nanti juga hasilnya akan sama gitu. Kalau misalkan ini saya menggunakan kalkulator ini, artinya saya harus itiba ke kalkulator ini. Kecuali kalau misalkan Uma mau mikir sendiri, ngitung sendiri gitu ya, silakan aja gitu. Tidak usah menggunakan kalkulator ini gitu ya. Oh iya, Ustaz, mau nanya lagi, Ustaz. Kalau kan ini kan min 1,7 sekian angka. Bisa gak kita ngebulatin jadi min 1,8? Jadi angka-angka belakangnya itu nggak usah diikutin. Itu masih terlalu riskan ke datanya, nanti datanya itu kurang akurat. Gitu. Jadi usahakan sampai ke ujungnya
Jadi supaya lebih akurat karena kita menggunakan kalkulator. Tapi kalau misalkan menggunakan otak ya silakan saja. Ya. Lanjut. Nah, Udah ya, misalkan tadi kita udah ketemu hasilnya ya. Nah, coba apa namanya? Sekarang cari tan 23 derajat 26 menit 8 Enggak detik. pakai min ya, positif. Enggak pakai min. Tan 23 derajat 26 menit 26 menit 08 detik 08 detik. Lebih kurang. Ya, sama dengan nah, di 0,4337560998. Ya. Oh, saya menggunakan ini jadi lebih banyak. Nah, kalau misalkan ini berarti tan 23 derajat 23 derajat 26 menit menit ya 08 detik 08 detik sama dengan tuh 4334756098041 sekian jadi lebih panjang ya. Makanya saya menggunakan, karena saya menggunakan kalkulator ini berarti hasilnya harus sama dengan ini. Oke. Coba Begitupun dengan seterusnya ya. Ya, supaya mempersingkat waktu, mungkin rekan-rekan bisa hitung sendiri ya. Sin min 18 berapa, nanti hasilnya sama dengan ini. Kemudian cos 60 derajat 10 menit, hasilnya adalah ini. Kemudian cos 23 derajat 26 menit 8 detik, hasilnya adalah ini ya. Nah, kira-kira kalau misalkan bentuknya seperti ini, kira-kira pusing nggak? Mana dulu yang harus didahulukan? Ada min 1, sekian dikali 0, sekian. Pusing kan? Banget. Nah, kalau misalkan aja udah pusing. Nah, kalau misalkan agak memang sulit, saya lebih menyederhanakan yang ini menjadi variabel A, yang ini jadi variabel B, yang ini menjadi variabel C, yang ini variabel D, yang ini variabel E. Ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini A, B, C, D, E. Di sini ada kali, berarti dikali. Di sini ada tambah, berarti ini karena di sini ada tambah. Kemudian ini C, yang ini C. Kemudian yang ini D, ini D. Ini E, ini E. Berarti kali, tambah, bagi, bagi. Nah, kalau misalkan seperti ini, mana dulu yang harus didahulukan? Perkalian dulu. Perkalian, berarti A kali B dulu. Oh, ya. Nah, setelah itu ada tambah, ada pembagian. Yang mana dulu? Pembagian. Nah, berarti pembagian C dibagi D dibagi E. Ya. Oh, ya. Berarti hasil dari AB, A kali B, kita anggap setelah E itu apa? Huruf setelah E, F. Ya, berarti A kali B hasilnya adalah F. Kita anggap kemudian C dibagi D dibagi E hasilnya adalah setelah F G. Berarti akan seperti ini. Nanti hasilnya F ditambah G, gitu ya. Nah, sekarang coba rekan-rekan, ini hasilnya ya. nah ini hasilnya, rekan-rekan kalkulasikan. Nah, ini min 1, sekian dikali 0, sekian, nanti hasilnya jadi ini 0 min 0,755871 sekian. Kemudian ini min 0, sekian dibagi ini hasilnya adalah min 0, sekian. Nah, artinya berarti min 0,755 ditambah min 0,6770 sekian. Berarti plus kali min negatif ya. Berarti min 0, sekian dikurangi 0, sekian ya. Kenapa? Karena plus kali min. Nah, karena plus kali min menjadi min, berarti min 0,755 dikurangi 0,6770 sekian, gitu ya. Maka hasilnya adalah min 1. Contoh gini, saya punya hutang 0,7 miliar ya. Kemudian saya pinjam lagi, ya kan, 0,67 miliar. Hutang saya semakin bertambah berkurang? Bertambah, berarti hutang saya menjadi 1 miliar, 43 seperti itu ya.
Nah, karena ini sudah selesai dan ini sudah mentok, berarti lihat ke sini, ini ada cos T. Nah, yang cos pindah luas ke kanan. Di dalam fungsi trigonometri ini menjadi cos pangkat min 1. Tinggal masukkan min 1, sekian seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan di kalkulator, coba dilihat di kalkulator. Nah, kalkulator coba pencet shift cos. Ini kan cos ya. Jadi shift cos. Kalau di sini ada tampilan yang namanya akos. Itu adalah shift harus cos. ada shift-nya dulu ya? Iya, harus ada shift. Kemudian shift cos. Nah, itu kemudian masukkan angka min 1,4 yang ini. Ini yang min. Ya. Min 1,4 harus lengkap belakangnya. Iya. 32 88 88 55 55 9 9 40 40 58 58 0 0 7 443. 7 443 panjang banget. Coba dicek dulu. Min 1,43288 5594 05 80 7443. Oke, kita enter sama dengan tutup kurung nggak? Tutup kurung. Sama dengan? Nah, ini kenapa di sini ada tampilan match error? Artinya ini tidak terdefinisi. Ini juga sama, tidak bisa. Ya, karena tidak terdefinisi, artinya di Helsinki tidak ada waktu sholat isya secara astronomi. Padahal Secara hitungan astronomi. Ya, secara astronomi di Helsinki tidak ada waktu sholat isya. Nah, kalau misalkan bagaimana dengan fikihnya? Sebentar. Berarti kalau misalkan dia hasilnya sampai error gitu, tidak terdefinisi istilahnya. Tidak terdefinisi gitu, berarti di Helsinki secara astronominya tidak ada sholat isya. Oke. Selanjutnya? Nah, kalau misalkan kita ini dibagi 15 derajat tetap aja tidak terdefinisi, ya. Nah, karena ini tidak terdefinisi, artinya di Helsinki tidak mungkin pada saat bulan Juni, terus maaf. Oke. Nah, pada saat bulan Juni ketinggian min 18 derajat itu tidak ada. Jadi kita coba cari tahu berapa nilai paling rendah yang dilalui oleh matahari. Gitu. Nah, untuk caranya adalah berarti kita coba ke bola langit. Oke. Nah, untuk ke bola langit mungkin kita ke video selanjutnya. Supaya siap. Lebih ini simpel. Jadi ini khusus untuk perhitungan waktu sholat isya ya, video sekarang. Ada lagi yang mau dijelasin? Nah, untuk secara fikihnya kita coba tadi ke bola langit bagaimana caranya gitu ya. Kita lihat. Baik, keputusannya hasil perhitungan waktu sholat isya di Helsinki berdasarkan data-data yang sudah terpapar, angka-angka yang membuat pusing. Jadi hasilnya tidak terdefinisikan. Artinya secara astronomi di Helsinki, Finlandia tidak ada sholat isya. Oke. Betul. Baik. Nanti bagaimana secara fikihnya nanti kita akan terapkan ke dalam bola langit. Nah, teman-teman bisa mempelajari waktu perhitungan sholat isya terlebih dahulu sebelum lanjut ke video berikutnya, yaitu tentang simulasi bola langitnya tentang waktu sholat isya ini. Nah, episode kali ini kita cukupkan sampai sini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan isi komentar ya, kolom komentar. Nah, kita cukupkan sampai sini. Teman-teman, jika ada yang belum jelas atau bingung atau pusing atau apa, di kolom komentar kita nerima curhatan teman-teman semuanya terkait sampai teman-teman bisa paham bagaimana cara menghitung waktu sholat isya.
Baik, saya Fitri Latul Mubarokah dan saya Zain Nasrullah. pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya jika teman-teman merasa bermanfaat.